Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Mitra KK dimanapun Anda berada? Salam sehat luar biasa. Boleh kita tes dulu suaranya, apakah aman di tempat Bapak Ibu semuanya? Cek 1, 2, 3. Kalau aman boleh komen aman gitu ya. Kalau nggak ada suara boleh juga di komen. Oke, terima kasih Bu Shirley, sudah aman suaranya. Bu Sri Astuti juga terima kasih. Oke, bersama saya Yeni dan juga rekan di samping saya yang jadi pembicara juga pada siang hari ini di edisi Mau Sehat edisi Hari Diabetes. Oke, hari ini tanggal berapa? Ada yang tahu? Jangan-jangan nggak inget ya, ini hari apa, tanggal berapa ya? Terima kasih responnya Bapak Ibu, luar biasa. Oke, hari ini tanggal 12 ya, 12 November, 2 hari lagi, itu kita bukan merayakan lah ya, diperingati sebagai Hari Diabetes Dunia. Betul. Oke, nah kenalan dulu, kalau saya mungkin udah sering gitu ya, udah bosen gitu ya, Bu Yeni lagi. Nah, di samping saya, banyak yang bilang katanya kembaran saya. Iya, banyak ya. Adik saya. Nah, ini ada health consultant dari KKI Group, formasi baru, staff baru, tapi luar biasa loh. Ini ya, lulusan sarjana gizi, dan luar biasanya lagi, ini kumlot ya Bapak Ibu, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, lulusan Universitas Brawijaya Malang. Nah, mungkin ada di sini yang orang Malang, boleh komen. Nah, ini lulusannya nih. Boleh dikenalkan, Ibu Afifah Hairunisa. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Afifah selaku Health Product Consultant. Oke, selamat bergabung sebelumnya. Terima kasih. Nah, ini edisi perdana ya. Betul. Edisi perdana acara online nasional. Jadi kalau misalnya biasanya ada Ibu Astri, ada Ibu Erlita, ditambah lagi ada Ibu Afifah nanti yang mungkin di acara-acara online maupun offline ya, di cabang mungkin bisa bertemu langsung ketemu sama Bu Afifah ini. Oke, selamat bergabung semuanya. Boleh di komen-komen juga nih dari kota mana saja. Kalau saya lihat ya ada dari Lampung, Pekanbaru, lalu ada Bu Anawati dari Palembang, ada yang dari Pecenongan, dekat berarti ya kalau Pecenongan. Martabak saya ingat ya kalau Pecenongan ya. Mentang-mentang habis makan siang ya. Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini kita selain membahas seputar diabetes ya Bu Afifah, kita juga punya bintang tamu ya, di mana 2 orang bintang tamu ini akan sharing ke kita semua mengenai bagaimana mereka mendapatkan kesembuhan ataupun perbaikan kesehatan yang luar biasa dari produk-produk KK pastinya. Oke, ini kita lihat nih yang komen nih dari Manado, dari Tangerang, dari Solo juga udah hadir ya. Oke, kita live di 5 platform ya. 5 platform ya, termasuk TikTok, masuk nggak? Masuk. TikTok masuk juga, di Zoom, YouTube, Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Jadi silakan Anda mau menyaksikan dimanapun, platform yang Anda suka, boleh banget. Dan jangan lupa mention juga ke teman-teman Anda semuanya. Apalagi hari ini sangat-sangat bagus banget, menarik sekali. Karena mengingat Indonesia adalah peringkat kelima. Betul sekali. Terbesar di dunia. Betul. Apa tuh? Penderita diabetesnya. Penderita diabetes paling banyak, nomor 5 di dunia. Jadi jangan bangga ya kalau Anda dibilang, kamu manis banget gitu ya. Jangan-jangan manisnya ini keterlaluan, alias diabetes. Betul. Nah, jadi jangan lupa juga setiap berkala untuk cek gula darah ataupun cek HbA1c. Betul sekali. Oke. Sebelum kita membahas tuntas mengenai seputar diabetes, penanganannya, penyebab dan juga akibatnya, nanti kita ada kuis juga ya di akhir acara tentang mitos atau fakta seputar diabetes. Jadi stay tune terus di acara ini kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, baik, untuk memulai acara ini
Bapak Ibu udah ready belum ya? Boleh ketik ready, 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 siap, siap, siap. Boleh komen yang mau menyaksikan bintang tamu kita. Ada 2 orang dari kota yang berbeda, tapi ada persamaannya, yaitu mereka akan sharing tentang bagaimana mereka hidup lebih sehat lagi, merasakan apa ya, semua keluhan-keluhannya teratasi dengan produk-produk dari KK. Wah, udah banyak nih buat kita yang ready, udah siap semua ya? Berarti ini. Oke, siap. Mungkin ada yang mau catat-catat juga boleh ya. Atau mungkin nanti di screenshot gitu ya, di record juga boleh. Dan bisa ditonton lagi kalau di record. Ya, kita juga ini loh, ini di save di YouTube, mau lihat lagi juga bisa. Oke. Aman. Aman jadi. Oke, yang pertama kita akan menghadirkan, ini ada pria dan wanita. Ya. Ada dua. Sama-sama Crown Star Director juga nih ya. Dari 2 kota yang berbeda. Nah, kita undang yang pria dulu nih ya. Biasanya walaupun ladies first ya, biasanya, tapi pria dulu kita kali ini ya. Oke, kita akan undang Bapak Hengki dari Jambi. Halo Pak Hengki, selamat siang. Siang Ibu. Selamat siang semua. Ya Bu. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Pak, ini video Bapak waktu di acara apa ya, seminar futsal tempo hari di Jambi, itu lumayan viral loh Pak. Jadi banyak sekali yang pakai video Bapak di status ataupun di posting di media sosial. Ya, jadi sangat menginspirasi sekali. Nah, kali ini boleh dong Pak sharing ke kita semua, seperti apa sih awal diagnosanya, seperti apa, dan sudah berapa lama, dan kondisi sekarang saat ini atau terkini ini seperti apa Pak Hengki? Boleh, silakan Pak Hengki. Oke, terima kasih ya Ibu. Perkenalkan, nama saya Hengki dari Jambi, istri saya Meli Chong. Pada awalnya saya tuh mengecek gula darah HbA1c saya itu 8, karena saya tuh hobi sekali makan coklat, makan nasi, jadi membuat gula darah saya cukup tinggi. Jadi dengan masuknya Milkrom, kita belajar supaya menurunkan gula darah kan. Jadi saya mengkonsumsi Milkrom beberapa waktu, dan akhirnya karena saya hobinya makan coklat atau makan nasi, jadi tetap Milkrom saya makan, dan gula darah saya juga turun melalui Milkrom, tapi cuma 0,9, jadi 7,1 gitu loh Bu. Jadi akhirnya saya putuskan, karena kesukaan saya itu makan coklat atau makan yang manis-manis, jadi akhirnya saya bilang, sudahlah, nggak usah dicek lagi lah. Jadi pada suatu saat kami ke Chongqing, kami melihat orang-orang sudah mulai minum Pitsol, sedangkan saya belum mulai kan. Akhirnya setelah pulang dari Chongqing, saya putuskan saya mau minum Pitsol gitu. Lalu saya minum Pitsol secara rutin, dan di bulan 9 saya mengecek kembali HbA1c saya. HbA1c saya ternyata bisa di angka 5,3 dan dinyatakan normal. Dengan posisi saya nggak diet makan gitu loh, tapi dengan Pitsol itu membuat diabetes saya tuh menjadi normal, dan juga tubuh saya menjadi lebih sehat gitu. Tapi awalnya sih saya tidak terfokus pada diabetes. Saya terfokus cuma supaya badan saya lebih sehat dan sel-sel saya lebih sehat. Tapi ternyata di samping sel saya lebih sehat, tubuh saya lebih sehat, dan juga gula darah saya, HbA1c saya juga bisa turun gitu. Nah, itu membuat saya tuh kalau melalui Pitsol tuh sangat bagus untuk tubuh saya gitu. Nah, di samping untuk sel dan tubuh saya, ternyata juga ada bonusnya, HbA1c saya normal. Itu ya Ibu. Oke, Pak Hengki, kita boleh tampilkan ya Pak hasil
cek HbA1c Bapak, Boleh. penurunannya seperti apa dan akhirnya sudah normal kembali. Boleh ditampilkan? Nah, ini pada saat 12 Desember 2023 ini lumayan tinggi loh ya Bu Iya, Afifah ya. 8 ya. Hmm. Ini udah melebihi kadar normal. Normalnya Betul. berapa Bu Afifah? Normalnya kalau untuk cut off diabetes Ha-ha. itu dia dikatakan diabetes Ya. itu jika lebih iya betul Mm-mm. di atas sama dengan 6,5 kalau HbA1c. 6,5. Nah, ini udah 8. Wah, ini waktu itu rasanya apa, Pak? Pada saat HbA1c udah 8. Ya, Ibu. Halo? Iya, Pak Hengki. Waktu didiagnosa diabetes HbA1c 8, apa yang Bapak Hengki rasakan? Yang saya rasakan badannya lesu-lesu gitu loh, Bu. Kayaknya cepat ngantuk. Nggak bertenaga ya, Pak? Ya, Bu. Oke. Oke. Setelah itu turun, ya, HbA1c turun jadi 7,1. Ini konsumsi milkrom ya, Pak? Udah konsumsi milkrom, Ibu? Oke, turunnya 0,9 poin ya. Ini kurang lebih berarti sekitar 3 bulan ya, Betul. 3 bulan. Oke, selanjutnya kita lihat di 2025, boleh? Ya, Ibu. Nah, ini yang terakhir waktu di KL ya Pak ya. Waktu di KL pemeriksaan 5,3. Iya. Nah, ini yang dirasakan apa Pak? Selain HbA1c turun, reaksi dari ibu bapak selain badannya bisa sedang gitu ya. Apa lagi yang bapak rasakan? Sudah, Sinyal- Ibu. Sinyalnya putus-putus Pak Hengki. Oke, iya. Pak Hengki bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, jadi apa yang bapak rasakan di tubuh bapak selain dari badan sudah segar gitu ya? Ya, yang saya rasakan sekarang berat badan saya pun sekarang udah mulai turun ya, Bu ya. Awalnya berat badan saya bisa 88 kilo. Jadi dengan minum Pirsol, saya bisa menurunkan berat badan saya sekarang udah 80 kilo, Bu. Bisa turun 8 kiloan lah, Bu. Wow, keren banget. Ini ada yang share screen, boleh di off kan? Oke, jadi selain yang Bapak rasakan HbA1c turun menjadi normal, ya, Bapak Hengki juga merasakan berat badan turun dan tentunya kalau berat badan sudah turun drastis ya, badan lebih enak Iya, gitu ya lebih untuk seger aktivitas gitu. gitu ya, Pak Hengki ya. Oke, Pak, pertanyaan berikutnya nih, tadi ada yang nanya. Kalau milkromnya masih minum nggak, Pak? Minum, Ibu. Minum. Berapa, Pak, Minum. dosisnya sehari? 1, Bu. Satu. Ya. Pitsolnya satu gelas, satu juga. 1 CN, 4 CE. Ya. Oke, 1 CN, 4 CE, lalu milkromnya 1, malam CM juga ya, Pak? Iya, Bu. Oke. Jadi ini luar biasa sekali, inspirasi buat banyak orang di luar sana yang mungkin ya HbA1c-nya tinggi, oh nggak ada harapan nih, bukan minum obat aja nih, Betul. tapi minum suplemen, memperbaiki nutrisi tubuh gitu ya, akhirnya turun HbA1c normal kembali. Betul. Keren, Pak Hengki, luar biasa. Boleh tipsnya atau mungkin pesan buat teman-teman yang sedang berjuang nih Pak untuk menurunkan HbA1c-nya, sedang berjuang dengan diabetesnya, boleh Pak Hengki, silakan. Ya, kalau dari saya sih kalau minum Pitsol memang pasti ada perubahan, tapi kita juga harus konsisten, harus rajin minumnya sampai 3 bulan dan kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tidak hanya
meminum cukup 1 bulan, tapi 3 bulan pasti mendapatkan hasil yang terbaik. Oke. Pak, ngomong-ngomong masih makan coklat nggak, Pak? Ada yang nanya nih Pak. Masih, Bu. Masih. Itu lebih ya, Pak, ya? Masih, Bu. Kayak saya sama coklat tuh hobi sekali, Bu. Aduh, jangan-jangan Bapak punya saham di pabrik coklat nih. tapi tapi giginya bagus loh. Jadi jangan lupa juga nih ya, apa namanya, selalu sikat gigi ya, karena nanti, waduh, untuk anak-anak mungkin di luar sana yang suka banget ini coklat, nah ini bahaya nih. Makasih loh Pak Hengki atas sharing-sharingnya, semoga bisa membantu buat teman-teman yang di luaran sana ya, bisa berjuang dengan diabetesnya biar gula darahnya bisa normal kembali. Betul. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih. Salam buat Bu Meli ya, Pak Hengki ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Wah, keren, luar biasa. Ada ini mungkin ada mau disampaikan Bu Afifah? Udah keren sih sebetulnya. Tadi kan HbA1-nya 8, milkrom turun 7,1, turun 0,9, tapi setelah konsumsi Fitsol turunnya lumayan banget tuh ya. Jadi 5,3. Jadi udah masuk range normal nih. Jadi emang dan harus konsisten. Betul, kuncinya adalah harus konsisten. Oke. Baik. Bapak Ibu boleh dikasih api-api dong Pak Hengki. Luar biasa loh sharingnya. Dari yang mungkin ada juga ibu-ibu bapak-bapak yang hobi makan coklat ya. Coba cek HbA1c-nya. Apakah tinggi? Nah, boleh ikuti tips G2-nya dari Pak Hengki. Jangan lupa minum milkrom dan juga Fitsol. Jadi dua ini ya kombinasi yang sangat bagus banget untuk menurunkan diabetes. Oke, kasih api-api boleh? Terima kasih yang kasih api-api ya. Saya doain hari ini semua urusannya lancar, omsetnya langsung meroket gitu ya. Dan dapat tiket-tiket ke luar negerinya banyak nih ya dengan Fitsol. Oke, terima kasih. Baik, kita akan masuk ke sharing berikutnya ya. Kalau tadi dari Jambi, berikutnya ada dari Surabaya. Oke. Sama tentang diabetes juga yang gula darahnya cukup tinggi ya, dan baru-baru ini kita dapat kabar gembira gula darahnya normal kembali. Waduh, luar biasa ya. Oke, langsung saja kita undang Ibu Shirley dari Surabaya. Crown Star Director ini luar biasa sekali, sudah segar, cantik. Wow, fresh banget. Boleh di unmute Bu Shirley? Sudah? Sudah. Oke, apa kabar Bu Shirley? Hebat, luar biasa. Wow, mantap. Ini sering memberikan edukasi juga ya di TikTok ya Bu ya, di sosmednya ya. Jadi banyak juga edukasi dari beliau. Oke, Bu Shirley, nih ngomong-ngomong nih ya, kita dapat laporan Ibu HbA1c-nya sudah turun secara signifikan. Nah, boleh sharing-sharing dong Bu. Awalnya Ibu tahu gula darah Ibu tinggi, apa, kapan, dan setelah itu bagaimana, apa yang Ibu rasakan, dan kondisi terkininya seperti apa? Boleh, silakan Bu Shirley. Ya, perkenalkan nama saya Shirley dari Surabaya. Makasih buat kesempatan diberikan sama saya untuk bisa sharing, senang berbagi ya. Jadi kalau kondisi saya itu awalnya, saya tuh kan saya resign dari kerjaan kan tahun 2022. Nah, setelah itu pola hidup saya itu berubah. Jadi makan itu jadi nggak teratur dan cenderungnya banyak. Kemudian tahun 2023 tuh berat badan saya naik drastis. Kemudian saya merasa nggak enak di badan. Jadi perut itu rasanya sebah terus. Terus kadang itu mual tuh sepanjang hari itu mual. Terus juga badan tuh rasanya berat gitu ya.
Tapi kan saya mulai melakukan intermittent fasting. Jadi saya sudah mulai menerapkan pola hidup sehat tuh 2 tahun. Jadi setelah saya tahu awal 2023, saya sampai 2025 tuh saya menerapkan pola hidup sehat dengan IF. Jadi setiap hari tuh makan terakhir jam 5 sore, pagi itu saya makan jam 8 sampai jam 9 dan rajin olahraga, rutin olahraga seminggu 3 kali jogging gitu. Tapi ternyata saya taunya saya pre-diabetes seperti ini. Jadi ketika Fitsol pertama kali launching di bulan Maret itu kan saya ke Jakarta, terus pulang kan saya mulai menawarkan ke teman-teman itu. Sampai ada satu teman saya tuh ngomong gini, kan saya bilang, satu-satunya produk yang berani menjamin bahwa hasil medical check up kita tuh akan lebih baik sebelum dan sesudah, itu hanya Fitsol, saya ngomong gitu. Terus dia nantang saya, Cece sendiri sudah medical check up belum? Saya baru ingat, oh iya yang saya ini belum medical check up gitu. Saya biasanya setahun sekali saya medical check up. Oh iya, saya belum medical check up. Gimana saya bisa ngomong ke orang tentang Fitsol kalau saya sendiri nggak medical check up? Akhirnya saya melakukan medical check up dan saya kaget. Dengan pola hidup saya merasa, oh saya ini sehat sekali gitu ya. Wong rajin olahraga, terus ya IF juga gitu. Orangnya nggak mager. Ternyata hasil medical check up saya keluar, saya pre-diabetes 5,8. Ya nggak shock-shock juga sih, cuman oh berarti saya memang pre-diabetes ini karena memang latar belakang ya. Jadi dari papa saya ada diabetesnya, dari mama saya juga ada diabetesnya. Jadi memang karena latar belakang itu pun saya juga menjaga pola hidup saya sih. Jadi jaga nggak terlalu banyak makan manis gitu, sehari ya cuman sekali ngopi gitu, dan mengurangi minuman-minuman manis sudah hampir beberapa tahun ini sudah sangat berkurang gitu. Tapi ternyata saya mengalami pre-diabetes itu 5,8. Kemudian saya mulai konsumsi Fitsol. Setelah 1,5 bulan saya nggak sabar ini, 29 Juli saya langsung cek lagi. Ternyata cuma turun 0,1, jadi dari 5,8 jadi 5,7. Ya sebenarnya sudah normal sih, kan di bawah 5,7 sudah normal ya, nggak pre-diabetes lagi. Terus kemudian saya tambahin dengan Milkrom. Jadi Milkrom sehari 4 butir, 2 kali 2, ditambah dengan Fitsol. Nah, pas tanggal 20 September kita ke KL itu medical check up lagi. Nah, ternyata hasil HbA1c saya dari 5,7 jadi 4,8. Itu. Jadi seperti itu sih. Jadi saya mengalami penurunan HbA1c-nya lumayan, sekitar 0,9 poin ya. Bu Syari, boleh kita tampilkan ya Bu, izin ya Bu, kita tampilkan ya, boleh. Cek HbA1c-nya sebelum dan sesudahnya. Boleh ditampilkan? Oke, sebelumnya Mei 2025 5,8, lalu Juli 2025 turun jadi 5,7. Oke, berarti 3 bulan ya? Oke, nggak sampai 3 bulan, 1,5 bulan ya. 1,5 bulan. 2,5 bulan. Ini apa yang dikonsumsi nih Bu? Waktu itu 5,8 turun 5,7. Hanya Fitsol aja. Hanya Fitsol aja. Oke, lanjut berikutnya. Nah, terakhir nih ya. Wow, turun drastis 4,8. Luar biasa. Keren. Jadi ini selain Ibu minum Fitsol juga, tapi Ibu jaga pola makan, ada olahraga, dan membatasi makanan dan minuman manis ya Bu Shirley ya? Enggak, jadi gini, saya kan sudah dengan pola cara hidup saya yang lama. Jadi sebelum saya tahu saya diabetes pun, sebelum saya tahu saya pre-diabetes pun, saya sudah melakukan pola hidup itu gitu loh. Jadi selama saya konsumsi Fitsol dan ini pola hidup saya tetap sama. Jadi saya tetap IF, saya tetap olahraga, jadi tidak ada pengurangan manis dan lain-lain itu ya tetap seperti yang pola hidup saya yang lama yang setelah saya intermittent fasting itu gitu. Oke, artinya dengan minum Fitsol sendiri Ibu nggak serta-merta saya udah minum Fitsol, saya bebas lah makan apa aja atau minum apa aja, nggak juga ya, tetap pakai pola hidup yang lama ya. Ya, tetap pola hidup yang lama. Karena banyak juga nih Ibu di luar sana yang merasa sudah minum suplemen gitu ya. Oh berarti saya bebas makan apa aja atau pola hidup yang sembarangan gitu. Enggak juga ya, tetap harus jaga ya Bu ya. Ya, gitu. Oke, baik. Karena saya merasa gini sih, kalau kita sudah konsumsi suplemen ya, memang suplemen itu bagus ya. Tetapi kan tetap harus jaga dengan pola hidupnya kita. Karena jangan sampai suplemen yang kita minum tuh hanya untuk menetralkan pola makan kita gitu, tapi tidak memperbaiki kondisi kesehatan kita. Karena kan yang namanya kalau kayak misalnya orang diet mau menurunkan berat badan, kan dia selain dia mengontrol kalori yang masuk, dia juga olahraga kan.
Jadi supaya berkurang gitu loh, atau bahkan mungkin mengurangi makannya. Dan bagi saya juga sama, kalau saya mau memperbaiki kesehatan saya ya pola hidup saya harusnya lebih baik atau paling tidak tetap seperti yang lama, tetapi dengan ketambahan suplemen harusnya jadi lebih baik gitu. Oke, setuju. Dan Ibu udah minum konsisten selama kurang lebih 4-5 bulan? Sudah 6 bulan ya, berarti dari 6 April bulan sampai total November. ya? Berarti sudah hampir 7 bulan ya. Oke, berarti penurunannya ini walaupun sedikit-sedikit tapi stabil ya Bu, turun terus ya? Ya. Ini yang luar biasa, artinya kayak Pak Hengki tadi bilang, harus konsisten minumnya, nggak boleh sekali aja nanti stop gitu ya, harus konsisten gitu. Oke, nah Ibu sendiri ya, sebelumnya berarti Bu Shirley tidak merasakan ada apa ya, gejala-gejala dong ya, karena kan tadi iseng-iseng cek gitu ya. Iya. Yang saya rasakan itu setelah, jadi gini, sebelum saya minum Fitsol itu ya, yang saya rasakan tuh saya tuh sering sebah dan mual gitu loh. Jadi mual itu kan bisa salah satu gejala juga kalau kita gula darahnya tinggi kan juga bisa mual ya, jadi asam lambungnya naik gitu. Nah, terus setelah saya konsumsi Fitsol tuh saya baru rasa, loh, saya kok sekarang nggak pernah mual gitu loh. Jadi kalau dulu tuh mual terus saya nggak pernah mual. Terus juga jogging. Nah, kalau jogging tuh saya biasanya jogging itu paling 2-3 menit saya lari gitu ya. 3 menit itu sudah ngos-ngosan. Nah, sekarang Fitsol, saya lari 15 menit pasti kuat gitu loh. Jadi napasnya itu lebih kuat. Oke, berarti dari stamina, apa namanya, ya kan, pernafasan gitu ya, dan secara pencernaan lebih lancar ya Bu? Ya. Oke. Dan yang pasti tambahan lagi nih, kulitnya tuh lebih bagus. Jadi kulitnya itu lebih bersih, lebih halus. Jadi saya sampai terkaget-kaget, oh iya ya, kok bisa kulitnya jadi halus ya? Memang Fitsol tuh luar biasa. Nah ini, makanya saya bilang, Bu Shirley ini fresh banget wajahnya ya, kelihatan apa namanya, awet muda gitu loh. Aku ngelihatnya, aku terakhir ngelihatnya berapa tahun lalu, ini kok malah lebih muda, ini orang yang sama apa gimana nih? Glowing. Glowing katanya Bu, wah luar biasa. Jadi banyak sekali orang yang notice juga ya Bu saat melihat Ibu gitu setelah konsumsi Fitsol, juga wajahnya lebih fresh, kulitnya lebih halus gitu ya. Jadi ini dibilang suplemen untuk kesehatan plus kecantikan juga ya Bu? Ya betul. Itu yang salah satu yang saya jual itu. Kalau saya jualan Fitsol salah satunya itu. Berarti include skincare. Iya. Oke, baik. Oke, Bu Shirley, boleh memberikan tips atau mungkin pesan buat teman-teman yang sedang berjuang juga nih ya, atau mungkin yang belum ngecek HbA1c tapi ngerasa tubuhnya aman-aman aja gitu ya. Ada pesan nggak Bu dari Bu Shirley? Ya, pesan buat teman-teman ya, jangan karena kita merasa sehat terus kita tidak melakukan medical check up. Karena kesehatan itu bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan pemeriksaan. Nah, itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman, ke orang-orang yang mungkin saya temui gitu. Karena kita tuh kebiasaan. Terus juga salah satunya, kalau kita mau mengklaim sebuah produk itu bagus, terutama Fitsol ya, kita harus punya data. Jadi nggak bisa berdasarkan perasaan. Jadi, oh saya merasa ketika saya minum Fitsol, kok enak di badan, oh kok nggak enak di badan. Tetapi nggak punya data. Dan akhirnya mengklaim, oh produk ini nggak ngefek ke saya karena saya nggak merasakan apa-apa gitu. Nah, kalau kita berdasarkan medical check up, kita punya datanya. Oh, saya sebelumnya ini, saya sesudahnya ini gitu. Jadi kita bisa ngomong sebuah produk itu bagus atau enggak, efektif atau enggak, ya berdasarkan dari hasil medical check up. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum melakukan medical check up, saya sarankan ayo medical check up karena itu akan menunjukkan kondisi kesehatan kita secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi penting. Makasih. Salam sehat buat semuanya. Makasih Bu Shirley atas message-nya untuk kita semua. Jangan pakai perasaan tapi harus pakai pemeriksaan karena ini apa namanya yang valid gitu ya berdasarkan data. Oke, terima kasih Bu Shirley atas sharingnya. Sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi di acara-acara berikutnya Bu Shirley. Makasih.
kasih. Waduh, hari ini kita dapat banyak sekali inspirasi dari dua orang tamu kita hari ini dalam rangka edisi Hari Diabetes. Nah, artinya diabetes ini bisa kita pulihkan ya dengan produk dari Keke. Fitsol dan juga Milkrom ya, apalagi kalau di combine ya, ini udah dahsyat banget. Oh, ada pertanyaan, Bu ini sekarang pakai Fitsol nggak gratis Milkrom lagi? Betul, tapi kalau beli Milkrom masih gratis 1 box Milkrom juga. Oke, nah ngomong-ngomong soal diabetes, kita harus dapat selain inspirasi, kita harus dapat edukasinya juga. Tapi sebelum kita masuk ke edukasinya, kita mau main-main dulu nih ya, ke teman-teman semua. Tentang seputar ilmu tentang diabetes ya. Apalagi 2 hari lagi kita memperingati Hari Diabetes Dunia, dan berarti kalau 5 terbesar apa 1/10 ya di Indonesia ya? Iya, orang terkena 10 orang betul terkena diabetes ya. Nah, ini hati-hati loh Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu banget tentang diabetes ini. Oke, kita mau main game, boleh Bapak Ibu jawab mitos atau fakta ya. Jadi kita akan main game yang namanya mitos atau fakta. Seberapa tahukah Bapak Ibu tentang mitos atau fakta seputar diabetes? Nah, kita udah buatkan ada 5. Betul. Nah, ada 5 pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan yang Anda harus jawab ya. Bukan harus sih. Bersedia untuk jawab ya, mitos atau fakta. Oke, siap Bapak Ibu? Boleh dikasih jempolnya. Kalau udah siap, kita akan mainkan game ini. Jempol. Oh, siap. Oke. Seberapa tahukah Anda? Jangan pakai ChatGPT ya. Oke, baik. Kita buka dulu pernyataan pertama. Apakah mitos atau fakta? Ya, penderita diabetes tidak boleh makan makanan manis sama sekali. Mitos atau fakta? Mitos. Weh, rame nih Bu yang jawab. Jawab, benar, mitos. Faktanya nggak ada nih. Mitos semua, aku yakin banget ini sih mitos. Emang biasanya kalau diabetes kan nggak boleh makan manis loh. Tapi tadi Pak Hengki makan coklat, gimana dong? Oke, langsung saja. Karena semuanya rata-rata jawabnya mitos. Jawabannya apa, Bu Afifah? Oke, jadi benar banget Bapak Ibu semua yang jawab mitos, karena jawabannya adalah mitos Bu Yani. Mitos. Jawabannya mitos karena apa? Boleh dijelaskan sedikit? Oke, jadi penderita diabetes itu bukan nggak boleh sama sekali makan makanan manis. Jawabannya adalah boleh. Boleh. Asalkan ada syaratnya nih. Ada tapinya. Ada tapinya, benar banget. Harus tepat jenisnya, tepat jumlahnya, dan tepat waktunya. Jadi kalau misalnya ada pilihan nih, misalnya mau makanan manis antara makan permen atau misalnya makan buah, kan sama-sama manis nih, ya kita pilih buah agar lebih sehat. Kalau permen rasa buah gimana? Enggak juga ya? Bisa, kalau ada buah asli lebih baik buah asli. Gitu. Iya. Selain jenisnya tadi juga perlu bijak terkait dengan jumlahnya gitu. Meskipun buah itu baik untuk kesehatan, tapi makannya sekilo gitu. Makan semangka 1 gitu ya, itu kan nggak baik juga. Itu bisa ningkatin kadar gula darah cepat kalau misalnya kita makan terlalu banyak gitu. Jadi selain jenisnya, jumlahnya juga. Dan waktunya nih Bu Yeni. Oh, ada waktunya juga ya? Nggak boleh sembarangan ya? Betul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pengen banget nih, pengen banget makan brownies, udah craving, udah seminggu gitu, itu makan istilah anak sekarang. Iya, atau udah pengen martabak, udah kepikiran dari seminggu yang lalu. Ngidam. Nah itu nggak apa-apa, misalnya makan sepotong sedikit, tapi makannya kalau bisa setelah makan makanan utama, jadi dia nggak sebagai selingan tunggal gitu. Oh, artinya kan perutnya juga udah penuh. Betul, gitu ya. Sudah terisi baru makan makanan yang tentu saja jumlahnya sedikit, kalau misalnya makan martabak atau makan kue-kue manis. Ya, gitu. Kalau kita makan fine dining kan juga dessert itu sedikit banget ya. Dan itu posisinya ada di terakhir setelah makan. Oke. Gitu. Wah, selamat untuk Bapak Ibu yang udah jawab mitos ya. Artinya Anda sudah udah dapat edukasi yang tepat gitu ya. Oke, pernyataan kedua. Siap-siap, mitos atau fakta ya?
Oke, seru juga ya main game ini ya. Diabetes hanya terjadi karena terlalu banyak makan gula, mitos atau fakta? Mitos, fakta. Ya, siapa nih? Pak Kaspudin. Kaspudin. Ini apa namanya melawan arus gitu ya. Oh, bunyinya bilang fakta. Jadi terlalu banyak makan gula. Apakah fakta atau mitos? Oke. Ya, karena kita ada dua kubu di sini, ada mitos dan fakta, langsung saja dijawab. Takutnya nanti ini, apa namanya, lempar-lemparan api lagi ya. Betul. Oke, jadi jawabannya adalah mitos. Mitos, lagi-lagi mitos. Kenapa? Jadi diabetes itu nggak cuma terjadi karena seseorang banyak terlalu makan gula. Karena diabetes ini banyak sekali faktornya, penyebabnya tuh banyak sekali Bu Yeni. Nanti untuk faktor resikonya kita bahas di slide. Oke, nanti akan ada penjelasan lengkapnya terkait dengan faktor resiko ini. Makanya jangan stay tune. Oke, selanjutnya kita berarti masih ada 3 lagi ya? Masih ada 3 lagi. Oke, satu lagi. Diabetes hanya terjadi, diabetes bisa terjadi meskipun seseorang tidak gemuk, mitos atau fakta? Apakah ditentukan dengan berat badan? Betul. Ya? Atau gimana nih? Fakta, mitos. Waduh, ini 2 kubu juga nih ya? Iya. Oke. Apakah yang kurus bisa itu atau enggak nih? Bisa apa enggak nih kena diabetes? Oke, karena ada 2 kubu lagi, ya kita jawab aja. Oke, jadi jawabannya adalah fakta Bu Yeni. Jadi fakta? Iya, karena diabetes ini nggak cuma terjadi sama orang-orang yang gemuk aja, orang kurus pun tetap bisa kena diabetes. Nah, kenapa bisa? Apa aja faktor resikonya? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, yang mau tahu penjelasan lengkapnya ikuti sampai dengan akhir acara. Oke, kita masih ada sisa 2 lagi. Betul. Kita jadikan giveaway aja gimana? Yang 2 ini? Boleh. Yang pernyataan berikut ini ya, tolong jawab mitos atau fakta beserta alasannya. Jadi jangan ikut-ikutan aja ya. Oh mitos gitu ya, oh fakta, tapi harus dengan penjelasannya. Nah, yang betul dan tercepat akan mendapatkan hadiah. Oke? Baik. Siap-siap nih Bapak Ibu. Siap-siap. Formatnya adalah jawaban spasi KKD spasi nama spasi kota. Jawaban spasi KKD spasi nama spasi kota. Oke? Jadi mitos alasannya apa? Fakta alasannya apa? Oke? Baik. Jadi agak lama Bu, Bapak Ibu ngetiknya ya. Nggak apa, kita tungguin. Kita tungguin. Betul. Ya, kita mah setia orang. Oke, lanjut. Jawaban spasi KKD spasi nama spasi kota. Oke. Ini adminnya luar biasa loh sampai ditulis dulu supaya Bapak Ibu dapat hadiah. Kalau nggak sesuai sama format nggak dapat hadiah katanya. Oke, lanjut ke mitos atau fakta berikutnya. Ya, kalau sudah minum obat atau insulin tidak perlu menjaga pola makan. Apakah mitos atau fakta? Ini agak lama ya jawabannya, karena ngetik dulu. Kira-kira apa ya? Wow, Pak Suhandi Padang, wow luar biasa, cepat sekali. Fakta, pola makan perlu untuk menjaga kesehatan. Kalau formatnya sih udah betul ya. Kalau jawabannya nanti Bu Afifah boleh dicatat nih, yang mana yang betul. Oke. Langsung kita umumkan aja ya, Oke. Mitos karena pola lembut nih ya, agak lembut, boleh di scroll dulu ke atas, kita panjat dulu, panjat. Kita baca dulu nih Bu. Iya. Ini nggak tanya ChatGPT kan Bapak Ibu? Udah ada yang belum kalau Apa ada ordal mah nggak ada? Mitos karena pola makan tua. Oke, baik. Oke, udah dapat? Oke, udah. Udah dapat. Yang ini berarti. Ini aja. Iya.
Oke. Satu orang. Oke, ke atas, ke atas, ke atas. Dipanjat. Turun. Boleh ke atas, atas. Atas dong. Ke atas. Ya. Oke, dan pemenangnya yang pertama adalah terus. Itu. Udah. Mana? Oh ya, disebutin aja pemenangnya. Boleh sebutin. Ya. Coba aja. Ini udah aja sini. Oke, pemenangnya adalah ini mitos atau fakta nih? Oke, jawabannya adalah mitos. Jadi meskipun sudah minum obat diabetes atau sudah menggunakan insulin, kita tetap harus menjaga apa yang kita makan. Wah, selamat nih. Jawabannya betul, Ibu Dahlia. Siantar ya. Bu Dahlia, selamat mitos karena pola makan tetap harus dijaga. Selamat karena jawabannya udah benar dan cepat. Betul. Ya, tepat dan cepat. Oke. Berikutnya, pertanyaan lagi berikutnya, mitos atau fakta yang terakhir? Sama-sama Bu Dahlia. Oke, yang belum menang, ikut satu lagi, masih ada? Mitos atau fakta dengan format yang sama, jawaban spasi nama, spasi KKD, spasi nama, spasi kota. Oke, baik. Oke, yang terakhir. Apakah mitos atau fakta? Penderita diabetes tetap bisa hidup sehat dan aktif. Mitos atau fakta? Bu Dahlia jangan diikutan ya, Bu. Kalaupun Ibu jawab betul, Ibu nggak dapat hadiah. Aduh. Jawab fakta. Fakta atau mitos? Bisa kasih alasannya ya. Ya, harus alasan. Harus ada alasannya. Dengan format yang betul ya. Formatnya doang terus. Coba ke atas. Oke, mitos atau fakta alasannya, lalu ada KKD, nama dan kota. Oke. Ini yang pertama ya? Nah, yang pertama. Oke. Belum? Oke, jawabannya mitos atau fakta? Jangan sebut dulu. Udah ada belum? Udah ada belum? Udah. Udah dapat. Udah. Jawabannya mitos atau fakta? Oke, jadi jawabannya penderita diabetes tetap bisa hidup sehat dan aktif. Jawabannya adalah fakta tentu saja. Fakta. Betul. Jadi meskipun diabetes kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa, bisa tetap melakukan hal-hal yang kita suka gitu tanpa terganggu. Aktivitas sehari-hari ya. Walaupun mungkin kalau bagi orang yang normal bisa lebih cepat, bisa lebih bugar gitu ya. Tapi penderita diabetes tetap bisa melakukan. Tapi mungkin lebih apa ya? Masih ada perbedaan dengan kondisi normal. Oke. Jawaban yang tepat dan cepat jatuh kepada ini ya, Bu Shirley. Wah, bintang tamu kita ini. Bu Shirley, selamat Bu Shirley. Dari Surabaya, fakta karena diabetes bisa disembuhkan. Betul sekali, selamat. Oke, dari kelima mitos atau fakta yang sudah kita jawab barusan, ya, kita mau dapet nih, fakta artinya penjelasan lengkapnya seperti apa gitu ya. Nah, boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Oke, kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu nggak bisa tidur gara-gara ngurusin mitos sama fakta ya nggak. Nanti kalau tebak-tebakan sama anaknya gitu ya, atau sama temennya gitu ya, buat menambah ilmu kita, jadi tahu penjelasan lengkapnya. Betul. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Ada Bu Afifah Hairunisa. Boleh kasih api-api, silakan Bapak Ibu. Oke deh. Mungkin langsung aja biar nggak berlama-lama lagi karena kita udah main juga nih mitos fakta. Jadi kita akan langsung bahas terkait dengan diabetes itu sendiri. Jadi 2 hari lagi ya Bu Yeni, betul. World Diabetes Day. Jadi diabetes ini sebenarnya apa dan kenapa sih orang-orang itu bisa kena diabetes? Tadi yang udah dibilang Bu Yeni betul banget bahwa Indonesia sekarang ini peringkat kelima di dunia dengan penderita diabetes terbanyak. Jadi memang peringkatnya cukup teratas gitu ya. Makanya kita perlu aware gimana sih caranya biar kita bisa menghindari dari diabetes itu sendiri gitu. Mungkin boleh di next slide-nya. Nah,
Ini jadi apa itu diabetes? Jadi diabetes adalah sebuah kondisi di mana kadar gula darah di dalam tubuh kita itu terlalu tinggi. Penyebabnya apa? Karena disebabkan oleh tubuh kita nggak bisa memproduksi insulin atau masih bisa memproduksi insulin tapi tubuh kita nggak bisa make itu secara efektif. Jadi insulinnya ada tapi tubuh kita nggak bisa make itu secara efektif. Nah, kenapa sih tubuh kita nih bisa nggak bisa memproduksi insulin atau misalnya insulinnya nggak bisa dipakai secara efektif? Karena ibaratnya bisa kita ibaratkan misalnya sel itu adalah pintu nih, Bu Yeni. Nah, insulin itu adalah kuncinya. Jadi gimana cara nutrisi glukosa masuk ke dalam sel, kita harus melewatin pintu. Nah, kalau misalnya kuncinya itu lancar, glukosa masuk dan gula darah stabil. Tapi kalau misalnya si kuncinya itu nggak lancar gitu ya, macet, entah itu karatan atau misalnya kuncinya nggak cocok gitu, nah itu yang bisa menyebabkan gula darah tinggi. Jadi gula darahnya terjebak di sirkulasi darah dan nggak masuk ke dalam sel. Nah, apa sih yang bisa bikin si kunci itu karatan atau macet gitu? Nah, itu banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan itu. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, diabetes ini sendiri juga kalau misalnya enggak diatasi, enggak ditangani, itu bisa mengakibatkan komplikasi kemana-mana. Bisa ke jantung, ke gagal ginjal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ibaratnya glukosa nih nggak masuk nih ke dalam sel. Sel itu kan membutuhkan glukosa, butuh tenaga untuk dia bekerja. Sel jantung butuh glukosa atau butuh tenaga untuk memompa darah, ginjal butuh tenaga untuk mengekskresikan urin gitu ya. Nah, ketika glukosa di dalam darah itu tinggi dan glukosanya nggak masuk ke dalam sel, jadinya kan sel jantung atau si ginjal ini kan nggak punya cukup tenaga nih untuk melakukan fungsinya gitu. Makanya diabetes ini bisa membuat komplikasi kemana-mana, ke jantung, ke gagal ginjal dan lain-lain. Jadi gitu. glukosa dibutuhkan, tapi kalau kadarnya ketinggian pun artinya jadi nggak bisa dikendalikan. Betul. Nah, apa sih penyebabnya dan faktor resikonya? Mungkin bisa di next slide. Nah, sebetulnya diabetes yang kita bahas sekarang ini adalah diabetes mellitus tipe 2 nih Bu Yeni, karena 90% diabetes yang ada di dunia ini memang diabetes mellitus tipe 2, namun ada diabetes yang terjadi, ada diabetes mellitus tipe 1 ataupun gestasional. Itu memang jarang terjadi karena itu kondisi autoimun gitu ya, kalau diabetes tipe 1. Nah, di sini kalau faktor resiko diabetes sebetulnya umumnya itu dibagi menjadi 2 nih Bu Yeni. Ada yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi dikenalnya. Kalau yang nggak bisa dimodifikasi artinya kita udah punya faktor resiko itu dan nggak bisa kita apa-apain gitu. Salah satunya adalah usia. Jadi semakin kita bertambah usia di atas 40 tahun, fungsi organ kan memang menurun gitu ya. Kalau misalnya semakin bertambahnya metabolisme usia, juga sudah betul. Metabolisme juga semakin menurun gitu. Jadi memang itu meningkatkan seseorang terkena diabetes usia di atas 40 tahun. Yang kedua adalah riwayat keluarga. Jadi memang penyakit diabetes ini diturunkan atau genetik ya? Betul, atau penyakit genetik. Tapi apakah bisa orang yang punya riwayat keluarga tapi nggak punya diabetes gitu? Tentu saja jawabannya bisa. Dengan apa? Dengan mengendalikan faktor-faktor resiko yang bisa dimodifikasi atau bisa kita kendalikan, yaitu adalah gaya hidup dan berat badan. Jadi gaya hidup yang tidak sehat itu gaya hidup yang seperti apa yang meningkatkan resiko seseorang terkena diabetes, yang pola makannya nggak sehat, makan makanan berlemak, makan makanan gitu ya. junk food, terus kurang makan sayur, kurang serat, lalu makan sayur tapi bawang gitu ya. Gorengan kan itu ya. Betul. Habis itu kurang aktivitas fisik, mager, nggak pernah olahraga. Terus merokok juga ternyata dapat meningkatkan resiko diabetes. Nah, gaya hidup yang seperti itu yang meningkatkan seseorang terkena diabetes. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang meningkatkan resiko terkena diabetes, menyebabkan seseorang itu diabetes. Gitu. Jadi jangan pakai mode pasrah ya Bapak Ibu ya. 2 hal memang udah nggak bisa diotak-atik. Secara umur dan genetik ini nggak bisa dilawan. Ini namanya takdir ya. Tapi kalau 2 hal resikonya, faktor resikonya ini yang bisa dikendalikan ya. Berat badan dan juga gaya hidup. Nah, Anda tinggal rubah dari 2 hal ini. Betul. Oke. Betul. Jadi tenang aja buat Bapak Ibu misalnya, ternyata punya riwayat keluarga diabetes nih, jadi parno gitu kan. Tetap bisa dihindari dengan menerapkan gaya hidup yang sehat, dengan mengontrol berat badan seperti itu. Iya. Oke. Mungkin boleh di next.
Ini api-apinya udah banyak keluar nih ya. Oke. Tapi api-apinya nggak bisa kebakaran ini. Karena tadi kita bahas faktor resiko, ada gaya hidup yang bisa kita modifikasi atau bisa kontrol gitu ya untuk mencegah diabetes. Jadi kita bisa mencegah diabetes sejak dini, sejak semuda mungkin sebetulnya. Bisa dengan konsumsi makanan bergizi seimbang, makan makanannya ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitamin mineralnya, lalu rutin melakukan olahraga. Bisa dimulai dari yang ringan-ringan, kayak biasanya kalau yang ringan tuh jalan kaki di sekitar rumah gitu ya, di sekitar komplek, lalu kurangin makanan manis dan berlemak, dan periksa kesehatan secara berkala. Tadi bener banget yang testimoni sebelumnya Bu Shirley bahwa memang pemeriksaan ini harus dilakukan, nggak boleh pakai perasaan, nggak boleh self diagnose gitu ya. Jadi kita harus nggak usah baper. Betul. Nggak usah pakai bawa perasaan. Betul. Kita harus pakai pemeriksaan. Betul. Cek gula darahnya secara langsung gitu ya untuk mengetahui. Karena tadi betul banget bahwa yang Bu Shirley bilang dia sudah melakukan pola hidup yang sehat gitu ya. Terus habis itu sudah tidak merasakan apapun gitu, tapi bisa tiba-tiba terkena prediabetes. Karena memang beberapa orang diabetes atau prediabetes ini bersifat asimptomatis Bu Yeni, atau tidak ada gejalanya. Jadi alangkah baiknya kita bisa memeriksakan kesehatan secara berkala gitu. Apalagi untuk Bapak Ibu yang misalnya memang sudah punya riwayat keluarga tadi atau yang sudah resikonya tinggi resikonya tinggi, bisa rutin untuk memeriksakan gula darah gitu. Oke, kalau untuk HbA1c 3 bulan sekali ya. Tapi kalau untuk cek gula darah berapa tuh idealnya? Idealnya kalau misalnya seminggu tuh nggak apa-apa sih. Seminggu nggak apa-apa ya, cek gula darah yang puasa ya. Oke, lanjut. Next. Nah, ini tadi. Gimana sih, tadi kan testimoninya terkait dengan Fitsol. Gimana Fitsol ini berperan dalam baik penanganan maupun pencegahan diabetes. Jadi yang pertama, Fitsol mengandung 140 plus nutrisi penting untuk sel gitu ya. Jadi betul dia bisa karena kalau misalnya diabetes nih Bu Yeni, itu organ yang disasar adalah pankreas, penghasil insulin. Betul. Jadi dia dapat menyediakan nutrisi yang baik gitu ya untuk pankreas agar lebih baik dalam memproduksi insulin seperti itu. Lalu di sini dia juga bisa memperbaiki sistem metabolisme karbohidrat dan lemak kita. Karena sistem metabolisme karbohidrat, sistem metabolisme lemak yang membaik nantinya juga akan dapat memulihkan produksi insulin atau dapat mengontrol kadar gula darah kita gitu. Jadi hampir semua organ tubuh juga mengalami perbaikan. Betul sekali gitu. Dan dia juga membantu mengurangi stres oksidatif pada sel, karena kan di Fitsol ini ada vitamin A-nya, vitamin C-nya, vitamin E-nya, dan ada seleniumnya sebagai antioksidan. Jadi, makanya tadi banyak yang bilang kulitnya jadi halus, lebih awet muda. Gitu. Jadi dia bisa mengurangi stres oksidatif gitu. Jadi memang Fitsol ini baik digunakan untuk penanganan maupun pencegahan diabetes gitu Bu Yeni. Iya. Oke, dan juga meningkatkan penyerapan nutrisi. Betul. Banyak orang yang nutrisi minum aja tapi kok tidak optimal karena tidak terserap. Betul. Nah, Fitsol ini membantu penyerapan nutrisi, membantu menaikkan oksigen, lalu penyerapan nutrisinya jadi baik. Sistem pencernaan kita juga jadi baik kalau misalnya minum Fitsol. Nutrisi plus oksigen ini udah nggak bisa dipisahkan nih ya. Karena yang membawa kan si oksigennya ini ya, membawa nutrisinya ini. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai. Oke, baik. Kita berikan waktu untuk 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan Bapak Ibu yang mau bertanya. Namun sebelumnya saya mau kasih tahu kalau Anda hari ini beli Fitsol ya, kemarin kan Twin Death berakhir kemarin ya Bapak Ibu. Kalau sekarang harga sudah normal kembali. Kalau Anda beli Fitsol hari ini itu ya, untuk setiap pembelanjaan 1 juta Anda bisa dapat promo spesial. Boleh ditampilkan promonya? Khusus hari ini aja, bisa di KK Mobile ataupun di kantor cabang. Silakan. Promonya ya, setiap belanja 1 juta termasuk Fitsol ya ataupun Milkrom, Anda bisa tebus 1 box Vitayang whole grain 130.000 aja ya. Hanya hari ini sampai dengan jam 5 waktu Indonesia bagian barat. Jadi Anda mau beli berapapun jumlahnya, sama persediaan masih ada, whole grain Anda bisa dapatkan dengan harga yang spesial sekali. Oke, terima kasih.
Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, 5 pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ibu Afifah. Silakan boleh diketik-ketik ya. Ini ada pertanyaan pertama. Oke, mau tanya Bu Heni. Bu Heni. Bu Heni kebetulan masih di ruangan, Bu. Oke, kenal dulu, saya Heni Bapak Ibu ya. Jadi beda huruf depan, beda orang ya, beda jabatan, beda posisi ya. Oke. Ada Ibu Heni di sini, ada Bapak Denny gitu ya. Ada Ibu Yeni. Oke, ada mitra kami penderita diabetes, konsumsi Fitsol gulanya langsung naik, itu gimana Bu? Nah, yang pertama mungkin ditanya dulu, apakah ada penyakit penyerta lainnya selain diabetes ya? Karena diabetes kalau setahu saya ini termasuk penyakit yang complicated ya, kompleks gitu ya. Jadi organ tubuh lainnya juga terkena imbasnya gitu ya. Oke, monggo, mungkin Bu Afifah mau jawab. Oke, terima kasih Bu Sopiana, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebetulnya betul kata Bu Yeni tadi ya, perlu ditanya pertama apakah ada penyakit penyerta, lalu yang kedua bagaimana pola makannya. Apakah setelah konsumsi Fitsol pola makannya tidak dijaga atau bagaimana? Karena gula yang naik itu paling banyak dipengaruhi oleh apa yang kita makan sebetulnya bagaimana konsumsi makan kita, lalu bagaimana pola hidup kita, apakah melakukan aktivitas atau enggak, karena Fitsol ini memang gula yang dipakai adalah gula fruktosa. Jadi gula fruktosa ini tidak menaikkan kadar gula darah secepat glukosa gitu. Jadi memang gulanya aman untuk penderita diabetes. Jadi memang kalau misalnya gulanya langsung naiknya seberapa dulu nih? Mungkin bisa dirutinkan terlebih dahulu sampai 3 bulan, atau misalnya kalau misalnya naiknya memang sangat tinggi sekali, saran kami bisa diturunkan dulu setengah dosisnya. Ya, jadi setelah diturunkan setengah, bisa kita lihat nih apakah ini reaksi healing crisis atau memang karena reaksi pola hidupnya disambi gaya hidup yang sehat juga ya, makannya diatur, aktivitas fisiknya dijalankan, olahraganya teratur. Nanti kalau misalnya setengah ternyata dia gulanya turun, itu berarti memang metabolismenya cocoknya setengah, karena di beberapa orang metabolismenya ini gula ini sangat sensitif gitu. Ada orang-orang diabetes yang sensitif sekali, kena gula sedikit saja gula darahnya langsung meningkat gitu. Oke, dari Ibu Sofiana lagi, komplikasi ada luka, stroke, dan fungsi ginjal sudah berkurang. Nah ini perlu ini juga ya terkait dengan fungsi ginjal. Apakah EGFR-nya sudah berapa dan apakah ada pembatasan cairan atau apakah sudah cuci darah? Karena jika sudah cuci darah atau sudah ada pembatasan cairan, sebaiknya konsultasikan dulu nih ke dokter, karena kan Fitsol dibuatnya dilarutkan ke air gitu ya, airnya juga lumayan cukup banyak. Jadi seperti itu kalau misalnya memang ada komplikasi ginjal. Atau mungkin kalau mau kirim report atau apa ya difotoin, boleh kirim ke WA ya, WA ataupun Telegram ya. Oke, nanti kita sampaikan di akhir acara Telegram dan nomor WA dari tim produk. Oke, mau tanya Bu dari Ibu Eli. Konsumsi Fitsol tensi jadi naik Bu. Nah ini juga kayaknya mirip ya. Harus tahu juga nih ya. Ini ada penyakit penyerta juga nggak nih ya? Betul. Oke. Dari Bu Sofiana lagi, konsumsinya Fitsol dan Milkrom, olahraga nggak bisa lagi dan pola makan sudah dijaga, belum ada pembatasan air minum. Oke, untuk apa nih, data lengkapnya boleh dikirim ke boleh dikirim ke WA produk atau Telegram nanti ya. Telegram. Nanti diskusikan lebih lanjut. Kalau admin nanti diketik ya, Telegram sama nomor WA-nya tim produk ya. Karena harus dicek dulu nih secara lengkap persentase fungsi ginjal dan lain sebagainya gitu ya.
Oke, nanti ya. Oke. Kita ketik ya, sambil cari-cari itu ya. Atau mungkin yang punya boleh ketik. Mengapa orang yang minum Fitsol biasanya belum terasa ada perubahan? Ini dari Warehouse Point Upping. Oke. Untuk Fitsol itu kan ada reaksi healing crisis ya Bu Yani, betul. Jadi memang reaksi healing crisis yang terjadi setiap orang itu baik waktunya maupun reaksinya tuh berbeda-beda. Jadi memang untuk waktunya beda-beda. Ada yang 1 minggu reaksi healing crisis sudah nggak ada atau sudah ada efeknya gitu. Ada yang sampai 1 bulan, ada yang sampai 2 bulan gitu. Nah, kenapa 2 set belum terasa? Mungkin reaksi healing crisisnya belum selesai nih Bu Yani. Jadi belum bisa memberikan efek. Saran dari saya gitu bisa dilanjutkan karena tadi yang di testimoni pertama ya bahwa memang minum Fitsol ini kuncinya harus konsisten seperti itu. Oke, dan mungkin ya kalau dari tadi saya lihat gitu ya, perubahan ini kan terjadi mungkin itu yang Anda rasakan. Betul, tapi di dalam. Nah, kalau Anda mungkin sebelum minum Fitsol cek dulu ya secara pemeriksaan Anda seperti apa hasilnya ya, hasil labnya. Lalu setelah minum Fitsolnya dicek lagi apakah ada penurunan yang cukup signifikan. Karena banyak sekali yang mengalami kayak gula darah tinggi nggak ada rasanya, kolesterol tinggi juga nggak ada rasanya gitu ya. Nah, tapi kalau dari hasil analisa cek darah Anda itu pasti terlihat sekali. Oke, itu saran dari kita ya. Oke, lanjut lagi, 2 pertanyaan lagi. Bu, kalau hipertensi sudah sampai cuci darah sendiri, Fitsolnya gimana Bu? Efeknya kira-kira hipertensi sudah sampai cuci darah sendiri. Jadi untuk kondisi cuci darah berarti kan ginjalnya juga sudah mengalami penurunan nih Bu Yani. Nah, ketika sudah cuci darah sebaiknya yang tadi ya bahwa Fitsolnya dikonsultasikan dulu kepada dokternya karena ketika sudah cuci darah apa yang dikonsumsi akan menjadi lebih sensitif. Jadi lebih baik konsultasikan dulu kepada dokter apakah masih boleh atau tidak konsumsi Fitsol seperti itu. Mungkin bisa dibawa atau bisa difoto gitu ya kandungannya untuk ditanyakan apakah dengan kondisi seperti itu boleh konsumsi suplemen tambahan lagi atau tidak, seperti itu sih. Oke, baik. Ada 1 pertanyaan lagi, mungkin dari Instagram atau dari yang lainnya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Anawati. Ada healing crisis, minum cuma sakit tenggorokan, jadi batuk-batuk juga seminggu tetap begitu. Orang ini hipersensitif terhadap Milkrom karena sebelum Fitsol minum Milkrom diare 8 sampai 10 kali sehari. Nah, karena Fitsol diserap mukosa apa jadi sakit tenggorokan dan batuk, Bu? Oke. Jadi gimana nih maksudnya? Jadi mungkin kalau minum Milkrom efeknya adalah diare. Ya, tapi apakah dengan minum Fitsol karena kan penyerapannya lewat mukosa nih. Apakah dia akan sakit tenggorokan dan batuk? Ini udah dicoba belum, Bu? Udah dicoba berapa lama gitu ya? Iya. Bu Anawati, boleh di komen Bu Anawati, udah cobanya berapa lama? Terus seminggu ya? Ada penyakit tertentu mungkin? Boleh di komen? Udah periksa belum? Oke. DM, diabetes. Diabetes. Betul. Oke, baik-baik. Healing crisisnya beda-beda ya berarti ya? Jadi seperti yang tadi dibahas bahwa healing crisis setiap orang itu akan berbeda-beda dan bagian dari batuk itu juga merupakan bagian dari healing crisis. Mungkin kalau misalnya saran dari kami gitu ya, kalau misalnya batuk kan sangat mengganggu aktivitas gitu ya Bu Yani, sampai yang terlalu parah batuknya, sakit tenggorokan terlalu parah dapat diturunkan dosisnya menjadi setengah. Nanti jika batuknya sudah lebih baik, sudah mendingan gitu ya, sudah sampai hilang atau lebih oke lah intinya batuknya, baru bisa dinaikkan jadi dosis biasa seperti semula, seperti itu. Oke, itu ya Bu Anawati ya jawabannya. Boleh diketik nomor WA produk ya, 0857 72 94 2296. Oke, 0857 72 94 2296. Betul. Oke. Ya, boleh di-save nomornya Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini
waktu bertanyanya juga sesuai dengan jam kerja ya Bapak Ibu ya, hari kerja juga ya, Senin sampai dengan Jumat dari jam 10 sampai dan jam 5 sore ya. Kayaknya ini salah deh, pas. Apa tuh? Ini Sofiana kurang 7. Oh, Bu Sofiana ikutin yang dari kita aja ya. Ada kurang satu angka ya. Iya. Duanya juga kurang satu angka. Oh iya, betul. Kurang banyak ternyata, dua-duanya tuh kurang banyak. Ibu ikutin yang kita aja. Oke, baik. Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan karena berhubung durasi, bisa langsung ke Telegram ataupun ke WA Produk. Oke, sebelum kita menutup acara ini, kita mau sampaikan ada next event. Oke, nggak terasa ya, kita udah 1 jam lebih ya. Iya. Nih Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Nah, kalau tadi kita udah mendengarkan para testimoni Fitsol, next kita akan mengundang lagi. Ini juga mempunyai masalah kesehatan yang luar biasa. Ada yang cancer. Ini udah sempat tidak bisa beraktivitas sama sekali, akhirnya bisa naik motor, bayangkan Bapak Ibu ya. Tadinya udah nggak bisa kemana-mana, sekarang udah bisa naik motor beliau. Kalau yang mau menyaksikan silakan di acara Pasti, Prestasi dan Informasi. Selain ada testimoni Fitsol, pastinya ada informasi-informasi paling update di KK Selasa 18 November bareng Bapak Edio jam 2 ya di Zoom. Zoom saja ya Bapak Ibu, tidak ada di sosmed. Oke, next. Ya, nggak terasa ya, udah tinggal 1 bulan lagi, 1 bulan setengah lagi, kita mau memasuki tahun 2026. Iya, nah, berasa banget ini. Kira-kira strategi bisnis seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh KK untuk Bapak Ibu semuanya, biar cuannya tambah banyak ya, tambah membantu banyak orang lagi, oke? Dan promo-promo yang paling terbaru seperti apa akan hadir di 3 kota. Partnership info sosialisasi Go1% 2026 di 20 November ada di Bandung, Surabaya dan juga di Manado ya, dengan pembicara-pembicara dari top manajemen. Ada Pak Chong Yong, ada Bapak Edi dan juga Bapak Edio. Nanti langsung hubungi aja ke regional-regional setempat ya untuk pendaftaran Bapak Ibu, karena slotnya terbatas. Oke, siapa cepat dia dapat. Oke, kalau yang nggak ada di kota-kota tersebut gimana Bu Yeni? Saya mau dapat informasinya telat dong. Ya, biar terlambat asal selamat. Karena kan bulan persennya baru 2026 Bapak Ibu ya. Jadi kalau masih di bulan November masih aman. Tanggal 28 November akan diadakan juga live di Zoom, menghadirkan Bapak Edi selaku Marketing Director dan juga Bapak Edio selaku GM Marketing yang akan menyampaikan hal yang sama nih ya, sesuai dengan apa yang disampaikan di onsite di 3 kota, disampaikan pula di acara online. Jadi Bapak Ibu semua langsung di reminder alarmnya, jangan sampai ketinggalan jam 7 malam ya, bukan jam 2 siang, tapi jam 7 malam, 7 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya kalau waktu Indonesia bagian tengah itu nambah 1 jam kan? Atau waktu Indonesia bagian timur nambah 2 jam. Nah, ini langsung di reminder ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kelewatan. Oke. Baik, ada lagi informasinya? Itu aja, reminder promo sekali lagi boleh? Oke, Bapak Ibu yang mau beli sampai dengan jam 5 sore, mau belanja-belanja, jangan lupa sertakan juga nih ya. 1 box whole grain dengan harga 130.000. Kalau Anda belanjanya 2 juta, bisa dapat 2 whole grain ya Bapak Ibu. Bisa belanja di kantor cabang ataupun di KK Mobile. Ini langsung di screenshot aja, di share ke teman-teman semua di grup juga nggak apa-apa Bu ya. Oke, itu aja. Iya, nggak terasa 1 jam lebih kita sudah menemani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman semuanya. Kita sudah banyak dapat insight hari ini, dapat inspirasi dari 2 orang pembicara. Terima kasih ada Bu Shirley dan juga Pak Hengki yang luar biasa udah sharing ke kita semua supaya kita lebih sehat lagi otomatis ya dengan produk-produk dari KK tentunya. Betul. Jangan lupa Fitsolnya ya. Fitsolnya harus dikencengin gitu ya.
Nah, dan juga terima kasih untuk Bu Afifa yang sudah memberikan penjelasan kepada kita ya. Kita mempelajari banyak hal hari ini dan 2 hari lagi Hari Diabetes Dunia ya. Jadi Hari Diabetes Dunia kita merayakannya dengan apa? Berbagi informasi, edukasi ke teman-teman. Jangan makan manis bareng gitu ya, bukan kayak gitu ya. Jangan sampai dari peringkat 5 ke peringkat atas-atas ya, jangan kalau bisa turun ya. Kalau bisa turun. Oke. Kemarin saya baca ada quotes yang cukup menarik. Kayaknya ini bagus untuk disampaikan. Banyak sekali orang yang orang bilang investasi ke kesehatan itu tidak akan pernah rugi. Ya. Tapi kalau mungkin investasi yang lainnya tidak memperdulikan kesehatan, malah investasinya habis untuk kesehatan di hari tua. Jadi dari mulai sekarang ya Bapak Ibu, investasikan kesehatan Anda karena ini aset tidak ternilai untuk Anda sendiri ataupun untuk keluarga Anda. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat luar biasa. Sampai ketemu lagi di acara Keke berikutnya. Saya Yeni dan juga Bu Afifah pamit undur diri dan juga tim yang bertugas. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bye-bye.